Pemirsa, setelah FIFA cabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 atas situasi yang terjadi di dalam negeri. Apa yang akan terjadi dengan sepak bola tanah air? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Mas Eko Kristianto, pengamat hukum olahraga. Selamat sore Mas Eko. Selamat sore April. Baik, Mas Eko, seperti apa ini? Apa yang akan dihadapi Indonesia pasca pembatalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Ya kita normatif saja lah ya, kita baca surat dari FIFA. Ada poin kedua ya, jadi selain kita dipastikan dicoret jadi tuan rumah, poin kedua adalah FIFA mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada Indonesia. Dari sekian banyak sanksi yang biasa dijatuhkan, kalau sanksi berupa uang, ya nominal uang, itu saya pikir nggak seberapa lah. Yang paling bahaya dan berdampak serius itu adalah kalau kita di-ban sama FIFA ya. Jadi kalau kita ngomongin sistem sepak bola, suatu negara itu melakukan pembinaan, lalu memutar kompetisi domestik, itu muaranya itu kan tim nasional. Nah, tim nasionalnya inilah yang akan bertanding di level internasional. Kalau di-ban ya, kita nggak bisa melakukan pertandingan yang berhubungan dengan agenda FIFA gitu. Nanti juga berhubungan juga dengan peluang-peluang ya dari klub Indonesia juara Liga 1 misalkan untuk bertanding di kancah internasional, AFC Cup, lalu Liga Champion Asia itu tertutup. Dampaknya sangat besar nanti. Lalu kepercayaan investor, kepercayaan sponsor, nah itu kan berpengaruh juga gitu. Jadi yang paling berat adalah dikucilkan dari dinamika sepak bola di dunia gitu. Oke, Mas Eko, bicara soal kemungkinan, ini seberapa besar kemungkinannya Indonesia bisa disanksi, di-ban begitu atau tidak dibolehkan bermain di kancah internasional? Ya, kalau disanksi, saya pikir sangat mungkin ya, sangat terbuka kita mendapatkan sanksi, tapi bisa jadi tidak seberat yang kita pikirkan. Mengapa? Karena FIFA memang tidak bisa diganggu-gugat terkait hal-hal prinsipil ya. Seperti kemarin kita mau ngotak-ngatik kepesertaan ya, menolak Israel dan lain sebagainya, itu kan hal prinsipil. FIFA nggak suka itu, makanya mereka langsung membatalkan drawing di Bali. Tapi kalau terkait sanksi, itu bisa dilobi ya, bisa dilobi, bisa didiskusikan gitu. Hal paling simpel saja, hal paling mudah ya, yang bisa kita berikan contoh. Tragedi Kanjuruhan, itu kurang gimana salah Indonesia ya, Indonesia PSSI yang lalai, lalu korban yang begitu banyak. Tapi ketika ada dialog, Pak Erick Thohir langsung berangkat ke menemui itu FIFA ya, lalu juga Pak Iwan Bule berbincang langsung dengan Presiden FIFA dan menerima alasan, lalu juga ternyata ada dialog yang ujung-ujungnya kita nggak disanksi gitu ya. Malah FIFA memberikan pendampingan terkait transformasi sepak bola. FIFA akan membuka kantor di Indonesia. Lalu di masa-masa sebelumnya, di eranya almarhum Pak Nugraha Besus ya, itu sama, PSSI juga sering melakukan kesalahan terkait hal administrasi misalnya ya. Tapi dengan pendekatan ya, dialog, apalagi Pak Nugraha Besus itu dikenal seorang yang jago diplomasi, jago lobby, akhirnya walaupun Indonesia salah, PSSI salah, tetap tidak disanksi oleh FIFA. Jadi saya pikir kita akan mendapatkan sanksi, iya, tapi bisa jadi tidak seberat yang kita bayangkan, Mbak April. Baik, berarti kuncinya adalah lobby yang sedang dilakukan oleh PSSI dan pemerintah ini. Iya, dan kedekatan Pak Erick Thohir dengan Infantino ya, Presiden FIFA, itu bukan hal yang bisa dinafikan. Kalau terkait kemarin kita gagal jadi tuan rumah, itu kan hal prinsipil. Jadi di FIFA ini kan selain presidennya, ada konsil-konsil ya, kalau kita tempatkan di konteksnya federasi nasional, itu konsil-konsil ini adalah exco-nya gitu. Jadi seorang Infantino walaupun dekat dengan Erick Thohir nggak bisa ya begitu saja memberikan semacam diskresi yang menguntungkan Indonesia. Mereka tetap harus menjaga marwahnya sepak bola gitu. Ketika ada intervensi dan suatu event terganggu gitu ya, terancam terganggu di suatu negara, mereka memang harus memindahkannya gitu. Tapi berbeda dengan sanksi. Kalau sanksi bisa diobrolin, bisa dilobi ya, bisa dikasih pengertian FIFA gitu. Tapi bukan berarti dikasih pengertian jadi balik lagi kita jadi tuan rumah, enggak gitu ya. Ini terkait sanksinya saja. Bicara soal bagaimana ke depannya Indonesia ini, seperti apa wajah sepak bola Indonesia setelah ini? Apakah mungkin masih bisa diberi kesempatan lagi menjadi tuan rumah untuk event internasional? Oh ya nggak akan lah. Maksudnya dalam waktu beberapa puluh tahun ke depan saya pikir tidak akan ya.
Jadi gini loh, kita tuh punya peluang jadi tuan rumah Piala Dunia yang senior ya, yang beneran tahun 2034 karena FIFA itu punya gagasan agar tuan rumahnya itu adalah negara-negara ASEAN ya, seperti Thailand, mungkin Indonesia, Singapura dan Malaysia ya, tuan rumah bersama. Yang paling siap setahu saya sampai saat ini adalah Thailand. Nah, tapi kalau misalkan Indonesia dengan kejadian kemarin ya, U20 aja gagal ya, gagal dianggap tidak siap ya, apalagi yang senior. Dan dampaknya bukan cuma penyelenggaraan event sepak bola saja, sampai Olimpiade. Kita ini kan lagi bidding ya, lagi bidding buat 2036. Ya ini kegagalan kita tahun ini pasti jadi pertimbangan ya, sangat dipertimbangkan untuk tidak diberi kesempatan. Begitu April. Baik, Mas Eko, Waketum PSSI sempat menyebutkan bahwa kita masih ada kesempatan untuk bisa tampil, timnas kita tampil di Piala Dunia 2034. Ada tanggapan, Mas? Ya kalau untuk tampil ya, untuk tampil sebagai tuan rumah ya masih ada. Nah, kita lihat ini kan sangat dinamis ya. Jadi hubungan antara organisasi olahraga ini kan bukan hubungan yang kaku, yang saklek terus saling menghukum dengan tegas, tidak ya. Ini konteksnya kan ibaratnya kan ini hubungan internasional ya, badan hukum privat loh ini ya, bukan antara state dan state. Jadi masalah hukum menghukum itu sebetulnya tidak sekaku yang kita bayangkan. Kalau misalkan peluang bermain di 2034, ini kita bicara dalam konteks sebagai tuan rumah ya, sebagai tuan rumah. Ya bisa saja, karena kan tadi saya katakan kan bukan tuan rumah tunggal ya, April ya. Kalau yang sekarang kan tuan rumah tunggal nih, bebannya kan di Indonesia sampai 6 provinsi, lalu sekian stadion. Kalau mungkin nanti tahun 2034 kita cuma menggelar beberapa pertandingan, ya mungkin bisa saja kebagian gitu. Jadi kalau dikatakan tuan rumah yang istimewa tidak ya, kan bisa jadi 4 negara tuh saya katakan tadi, Singapura, Malaysia, Thailand sama Indonesia gitu. Jadi masih terbuka kesempatan ya Mas Eko ya? Lebih prestisius yang sekarang. Oke. Iya. Nah, tapi yang menarik bicara soal dampak ini adalah psikis timnas begitu, khususnya U20 yang sangat down. Ada tanggapan mengenai hal ini? Oh ya, hancur dong ya, hancur itu jelas. Jadi kalau kita bisa membagi ya segmen-segmen kerugian ya, kan kita bicara selama ini kerugian ekonomi lah. Jadi ekonomi jelas kerugian. Terkait potensi ekonomi yang di depan tuh, okupansi hotel, lalu UMKM ya, itu jelas tidak akan mendapatkan dampak ekonomi. Dan juga yang sudah dilakukan, vendor-vendor segala macam pasti rugi itu sampai miliaran. Lalu juga ada kerugian kepercayaan internasional ya, terkait penggelaran event. Nah, kita jangan lupakan yang paling penting, yang paling menyakitkan adalah ada di segmen football family. Para pemain ini kan udah bertahun-tahun coba. Mereka sampai ada pemusatan latihan, ada ke Korea ya, ke Spanyol juga kalau seingat saya. Lalu jangan lupakan ini Sintayong ini direkrut dari tahun 2019 justru untuk event ini gitu loh. Jadi pertandingan-pertandingan, event-event kemarin ini adalah puncaknya tuh sebetulnya tahun ini gitu. Tiba-tiba malah hilang begitu saja. Ya gimana nggak down, gimana nggak drop ya. Dan perlu diingat yang namanya karir dalam sepak bola, dunia olahraga itu singkat. Nggak bisa kita ngomong, oh nanti masih ada kesempatan. Enggak, sekarang waktunya. Dan ketika hilang, sudah ya. Ada top perform yang dijaga, ada endurance, ada hasil latihan, ya nggak bisa diulang lagi dong. Ya, jadi kasihan banget ya para pemain. Saya juga ikut prihatin ya. Oke. Baik, Mas Eko, katakanlah nasi sudah menjadi bubur, ini apa yang harus kita lakukan ke depannya atau pembelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian ini? Iya, saya sih mencoba untuk bijak ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi saja. Jadi manifesto orang nomor 1 di Indonesia. Ya kita tetap ke depan, jangan sampai terulang lagi ya. Nah utamanya persiapan nih, terkait kesiapan. Ini kan berarti kan ada konsolidasi yang tidak matang ya. Gagal kita ini memanage isu terkait Israel. Israel ini kan dipastikan lolos kan bukan sebulan 2 bulan kemarin. Dari tahun 2022 loh ya. Dan kita membentuk yang namanya INAFOC, Indonesia FIFA World Cup Under-20 Organizing Committee. Di situ kan ada konsolidasi ke dalam juga ya, karena ada Pak Mendagri juga, ada Prof Tito gitu. Nah harusnya kan statement dari kepala daerah kemarin harusnya bisa dicegah dong kalau konsolidasi berjalan dengan baik ya di bulan-bulan sebelumnya. Jadi ada waktu yang panjang itu tersia-siakan untuk konsolidasi secara internal di dalam negeri gitu loh. Baik, jadi ini menjadi pembelajaran yang besar ya untuk Indonesia khususnya di bidang sepak bola ke depannya agar bisa bebenah lagi untuk bisa menampilkan yang terbaik dan juga mencetak
atlet-atlet yang bisa membanggakan Indonesia. Terima kasih Mas Eko sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Salam sehat selalu.